Bidadari Chapter 23 Caturweda. Mama ada-ada aja. Setelah mobil Brigita melaju pergi, Reiko juga terburu-buru melihat jam tangannya dan berlari menuju mobilnya di lobi. Buang waktuku saja. Belum lagi semua peluh ini. Sudah pakai jas rapi-rapi, tapi malah harus lari-larian begini. Bisik hati Reiko sambil dia mengambil kunci mobilnya. Kemarin Reiko memberikan kunci mobilnya itu pada valet parking. Jadi dia hanya perlu ke lobi, mengambil mobilnya di teras lobi, dan mengendari menuju ke tujuan pertamanya. Semoga aku tidak telat. Yang aku tahu Raditya Prayoga bukan orang yang suka dengan jam karet. Ini yang membuat Reiko mengendari mobilnya dengan kecepatan tak biasa. Untung saja apartemennya berada tidak jauh dari lokasi Aurora Corporation berada. Untung juga macetnya tidak terlalu parah. 5 menit lagi lebih lambat. Aku telat, bisik hati Reiko yang akhirnya sampai ke tempat tujuan, dan dia pun langsung turun menuju ke lobi Aurora Corporation, salah satu perusahaan besar di Indonesia. Aurora Corporation memiliki beberapa anak cabang perusahaan, mulai dari industri migas yang merupakan bisnis terbesar mereka, transportasi, mereka juga memiliki saham di perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, juga merajai industri properti, agrikultural yang juga merupakan bisnis tertua mereka, supermarket dan minimarket yang tersebar di seluruh kota di Indonesia dan perbankan. Dan di bidang properti inilah Reiko ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Silakan Anda bisa naik ke lantai paling atas, ruangan meeting utama di samping kantor CEO di lantai 25. Baik, terima kasih. Semua tidak ada masalah. Setelah melapor pada resepsionis, Reiko diberikan kartu pas untuk naik lift. Dirinya lumayan deg-degan, tapi Reiko menanggapinya dengan sangat cakap, sehingga dia terlihat cool dan sama sekali tidak terlihat nervous seperti di dalam hatinya. Selamat pagi Tuan Adiwijaya. Reiko, Pak Sandi bisa memanggil saya dengan nama Reiko saja, karena saya kesini tidak mewakili perusahaan Adiwijaya, tapi menjadi diri saya sendiri, Reiko Byakta. Sandi adalah asisten dari Raditya Prayoga, cucu dari pendiri perusahaan Aurora Corporation, Mendiang Prawiryo Prayoga. Saat ini perusahaan itu sudah menjadi tanggung jawab penuh dari Raditya Prayoga. Setelah setahun yang lalu ayahnya, Bambang Prayoga, memberikan tanggung jawab pengelolaan perusahaan tersebut kepada putra satu-satunya, Raditya Abimanyu Prayoga. Seseorang yang dinilai sangat sulit sekali dalam hal berbisnis. Tidak mudah untuk menarik perhatiannya, dan yang pasti dia kaku dan selalu memiliki perhitungan yang matang untuk setiap keputusan yang dibuatnya. Dan pria itulah yang akan ditemui oleh Reiko. Baiklah, akan saya sampaikan pada Tuan Prayoga kalau Anda sudah ada di sini. Mohon tunggu sebentar Pak Reiko. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ada rasa lega di dalam hati Reiko ketika Sandi yang lebih dulu menyapanya terlihat begitu ramah pagi itu. Mudah-mudahan saja, aku berharap mudah-mudahan saja semua berjalan lancar. Lumayan nervous Reiko, dan jauh dalam dirinya tidak bisa dipungkiri kecemasan tentang program yang sudah diajukan dan kini akan dibahas olehnya. Ini agak sedikit sulit ditutupi dari wajahnya ketika momen ini terjadi. Dan di saat Reiko mencoba untuk memaintenance perasaannya itu, kenapa kakekku menelepon? Reiko melihat nama yang ada di telepon itu. Sungguh bukan sebuah telepon di waktu yang tepat. Tapi kakeknya tidak akan pernah berhenti menelepon kalau dia tidak segera mengangkatnya. Iya kakek. Terpaksa Reiko dengan suara pelan dia mengangkat telepon itu, berharap bisa menyelesaikan komunikasinya secepat mungkin sebelum dia dipanggil ke dalam. Bagaimana istrimu? Apa kamu berbuat baik padanya? Dia ada di apartemenku kakek, dan sekarang aku sedang mengurus beberapa pekerjaanku dulu. Aku sudah berangkat. Bekerja? Bukankah seharusnya kamu bulan madu dan mengajaknya pergi jalan-jalan? Belum kakek, aku masih banyak sekali yang harus diurus, dan belum sempat untuk jalan-jalan seperti itu kakek. Reiko, sebagai suami seharusnya yang kamu lakukan lebih dulu adalah kewajibanmu terhadap istrimu yang mencakup caturweda. Apa kamu lupa tentang bagaimana pedoman hidup rumah tangga yang selalu kakek ingatkan padamu sebulan terakhir ini? Aku sedang terus begini
Kenapa dia malah membahas masalah caturweda? Kesal hati Reiko. Itu adalah pedoman yang memang biasanya disarankan dalam wejangan pernikahan di tanah Jawa. Orang tua harus berpesan kepada anak laki-lakinya tentang ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Adiwijaya kepada cucunya sebelum Reiko menikah. Tentu saja aku ingat kakek. Tapi Reiko tak punya kemampuan untuk mendebat kecuali menjawab dengan secepat mungkin. Hangayomi berarti aku harus melindungi istriku. Hangayani aku pun juga harus mensejahterakan dan memenuhi kebutuhannya. Hangayomi memberikan rasa aman padanya. Karena nanti harus memimpinnya dalam perjalanan rumah tangga kami. Untung saja Reiko memang benar-benar mengingat itu dan bukan sekedar menipu kakeknya. Nah, bagaimana kamu melakukan itu semua jika di hari kedua pernikahanmu kamu malah tidak ada di sana dan menemaninya? Dia mungkin masih belum terbiasa tinggal di Jakarta. Gimana kalau dia butuh sesuatu tapi dia tidak tahu bagaimana mendapatkannya karena kamu tidak ada di sana? Dan bagaimana juga kamu memberikan rasa aman padanya kalau mungkin saja sekarang dia cemas atau belum terbiasa jauh dari keluarganya, merindukan keluarganya, dan kamu sudah meninggalkannya? Di saat yang bersamaan sebelum Reiko menjawabnya, "Aduh, Pak Sandi sudah keluar dari ruangan dan aku yakin dia ingin menyuruhku masuk." Sandi melihat Reiko sedang ada di telepon, sehingga dia yang membuka pintu hanya tersenyum saja kepada Reiko sambil mengangguk pelan. Ini adalah cara yang paling sopan dilakukan agar tidak mengganggu telepon yang sedang diangkat oleh Reiko. "Setengah jam kakek, setengah jam lagi aku akan menelponmu. Maaf, aku harus melakukan sesuatu sekarang yang penting." "Lah, kok ditutup?" Kakeknya belum selesai bicara, tapi telepon memang sudah dimatikan oleh cucunya. Ini juga yang membuat Adiwijaya geleng-geleng kepala. Apa benar anak itu memperlakukan Aida dengan sangat baik? Kok aku curiga ya? Adiwijaya yang curiga tak mau menunggu lama. Dia pun langsung memencet telepon lain. "Assalamualaikum Romo." "Waalaikumsalam Ratna. Apa putrimu sudah meneleponmu?" "Maksud Anda Aida, Romo?" "Ya, siapa lagi? Dan apa dia menceritakan bagaimana perlakuan cucuku kepadanya?" Sepintas sebelum menjawab, Ratna pun tersenyum tipis mendengar pertanyaan seseorang yang terdengar ragu dan gusar di ujung sana. "Sepertinya anakku sangat senang sekali bersama dengan cucu Anda, Romo. Kamu yakin anakmu tidak menutupi apapun?" "Saya percaya dengan Aida, Romo. Dan kalaupun dia menutupi sesuatu, itu adalah rumah tangganya sekarang dengan suaminya. Dan haruskah saya yang berstatus sebagai orang luar melewati garis batas itu dan mengganggu hubungan mereka?" Mendapatkan jawaban seperti itu, Adiwijaya berpikir sejenak sebelum dia memberikan respon. "Kamu benar, Ratna. Tapi aku masih agak khawatir dengan anakmu. Khawatir kalau cucuku melakukan sesuatu yang buruk padanya. Dan apakah putraku melakukan sesuatu di belakangku? Dia mengatakan sesuatu padamu dan memberikan larangan aneh padamu?" "Iya, banyak sekali larangan yang memang dimintanya padaku. Aku pun merasakan kekhawatiran yang sama sepertimu. Sebetulnya inilah yang ingin diutarakan Ibu Aida. Meskipun Mas Endra tidak pernah mengatakan sesuatu yang buruk di belakang Romo. Mas Endra hanya mengatakan padaku kalau akan ada sebuah pesta pernikahan besar di Jakarta setelah Reiko menyelesaikan urusan perusahaannya." Ratna memilih menutupinya. Entah kenapa, tapi memang itulah yang dilakukannya, meskipun bertentangan dengan isi hatinya. "Biarlah Tuhan sebagai penjaga anakku. Aku tahu kalau seorang yang sudah menikah itu tidak boleh dicampuri urusannya, dan anakku sudah punya keluarga sendiri. Dia bisa berpikir. Jadi sampai dia minta tolong nanti, barulah kami bisa melakukan sesuatu. Meski aku berharap rumah tangganya sesuai dengan yang dia katakan padaku. Kalau semua baik-baik saja dan dia bahagia." Dan inilah prinsip yang ada di dalam hati Ratna. Dia memilih untuk mengatakan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang dia tahu dan tidak melakukan apapun yang hanya berdasarkan asas praduga tak bersalah tanpa bukti. Dan sebuah pernyataan dari Ratna membuat Adiwijaya yang awalnya memang tidak yakin, dia menghempaskan napas pelan sambil mengangguk akhirnya. "Ratna, aku memiliki satu putraku yang lain di Jakarta. Kamu tahu kan adiknya Endra? Aku sudah sering menceritakannya kepada suamimu Laksono." "Mas Tono,
teman masku dulu waktu SD. Ratna memang dulu sempat bersekolah bareng dengan Hartono, hanya beda kelas. Hartono 2 tingkat lebih tua dari dirinya, sekelas dengan kakaknya Ratna. Tapi pria itu meninggalkan kota kelahirannya di Kudus. Ratna sendiri juga berasal dari Kudus. Barulah ketika dia sudah menikah dengan suaminya Laksono, pindah ke Kendal, tempat keluarga suaminya berada. Iya Hartono, anakku yang dulu suka main dengan kakakmu itu loh. Anak yang kabur dan memilih tinggal bersama nenek dan kakeknya, orang tua istriku di Jakarta. Anakku yang paling sulit diatur, tapi tetap saja selalu membuatku bangga jika mengingatnya. Anak itu kan tetap saja anak, Romo. Seburuk apapun orang tua pasti akan memaafkan anaknya jika dia melihat kebaikan dari anaknya, dan pasti akan bangga dengan anaknya. Kamu benar Ratna. Putraku Hartono yang sudah lama sekali hidup di Jakarta, sekarang dia menduda. Sejak istrinya meninggal, dia tidak sama sekali menginginkan untuk menikah lagi. Maaf Romo, ini pembicaraannya kemana ya arahnya? Karena kalau pembicaraannya Romo ingin menjodohkan saya dengannya, saya rasa tidak bisa Romo. Karena saya tetap ingin bertemu dengan Mas Laksono nanti ketika kami berdua sudah ada di alam baka. Hahaha, kamu dan putraku Hartono memang sama. Kalian memang sangat sulit sekali move on dari orang yang kalian cintai. Ya, awalnya aku memang ingin menjodohkan kalian, tapi saat ini konteks pembicaraannya berbeda Ratna. Sebetulnya Adi Wijaya juga sangat menyayangi Ratna setelah melihat kepribadiannya dan ketulusan wanita itu menjaga suami dan anaknya dalam kondisi sulit. Dia ingin sekali wanita itu bisa menjadi bagian dari keluarganya dengan menjodohkannya pada salah satu putranya yang sudah selama hidup tanpa pasangan. Tapi tentu saja Adi Wijaya paham kalau Ratna memang masih sangat menyayangi suaminya dan lebih memilih untuk hidup seperti sekarang dengan harapan saat dirinya meninggal nanti bisa bersama lagi dengan laki-laki yang memang sangat dicintainya itu. Adi Wijaya juga tidak bisa memaksanya, dan saat ini memang dia menginginkan sebuah rencana lain dijalankan, membuat Ratna penasaran. Lalu pembicaraan apa Romo? Mungkin karena dia di Jakarta, dia bisa menjadi pelindung putrimu. Kalau cucuku melakukan sesuatu yang buruk pada putrimu di Jakarta Ratna, bagaimana menurutmu? Saran yang tentu saja membuat Ratna senyum-senyum. Romo, apa Anda tidak mempercayai cucu Anda? Hanya sekedar berjaga-jaga. Kalau Romo khawatir cucu Romo melakukan sesuatu yang buruk pada putriku, kenapa Romo menyarankan Aida untuk menikah dengannya?